Oke, teman-teman, dari video barusan kita semua sepakat ya kalau banjir di Filipina itu bukan cuma soal hujan deras, tapi juga soal sistem yang belum jalan dengan baik. Iya, betul. Jadi, sebelum kita mengangkat atau sepakat dengan tema yang kita mau angkat ini, kita kayaknya lebih baik identifikasi dan analisis terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman dari hasil pembahasan yang telah kita lakukan bareng-bareng ya, analisis yang kita dapat itu masalah dari permasalahan ini, akar masalah dari permasalahan banjir ini tidak hanya berkaitan dengan drainase maupun anggaran, tapi mekanisme pencegahan dan respon banjir yang belum terstruktur di level masyarakat juga berpengaruh besar ternyata terjadinya banjir ini ya. Iya betul tuh. Jadi sebenarnya kan yang bikin dampaknya besar itu karena warganya yang nggak dapat info tuh dari awal. Nah mungkin jadinya tahu-tahu tuh banjir udah masuk aja tuh ke rumahnya. Iya, benar-benar. Belum ada sistem peringatan dini yang cepat, simple, dan bisa diakses semua orang ya. Padahal hampir semua warga itu udah punya ponsel yang terkonek ke WhatsApp. Nah, iya. Nah, ini yang bikin penanganan banjir dari selalu reaktif. Nunggu kejadian dulu baru gerak deh. Ya, makanya solusi yang kita angkat dari permasalahan banjir ini yaitu sistem notifikasi banjir yang berbasis pada aplikasi Jaki atau WA Bot. Jadi, warga bisa mendapatkan early warning system sebelum banjir itu datang. Oke, bagus Mbak itu. Konsepnya kayaknya simple tuh. Begitu ada potensi banjir, infonya langsung masuk ke HP warga. Bisa berupa peringatan hujan ekstrim, kenaikan debit air, atau imbauan kesiapsiagaan. Nah iya tuh betul. Jadi tuh ini bukan cuma ngasih info doang. Kalau misalnya ada banjir, tapi masyarakat tuh jadi lebih siap. Mungkin jadi mereka tuh bisa mindahin barang ataupun sudah siap untuk evakuasi dan juga koordinasinya juga lebih cepat tuh antar RT atau RW-nya. Iya, benar. Terus juga kalau dikaitkan sama manajemen ASN, sistem ini tuh bikin kerja ASN itu jadi lebih efektif dan terukur. ASN nggak lagi kerja manual atau terpisah-pisah ya. Iya, betul tuh. Ada perencanaan yang jelas, terus alur koordinasi yang rapi, juga pengambilan keputusan yang berbasis data. Itu inti dari manajemen ASN yang modern sih. Iya, setuju. ASN di kelurahan, BPBD, sampai RT maupun RW jadi punya suatu sistem dengan komunikasi yang sama. Jadi antar pihak nggak saling menunggu gitu. Oke, ini juga contoh nyata penerapan smart ASN. ASN ditutup adaptif teknologi, kolaboratif, dan responsif terhadap masalah masyarakat. Iya tuh, dan dari sisi smart city-nya juga, sistem ini tuh mendukung adanya smart governance dan juga smart environment. Nah, teknologi ini tuh jadinya bisa ningkatin juga kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Iya, benar-benar. Yang kerennya lagi, solusinya nggak mahal dan bisa dikembangkan bertahap ya. Mulai dari WA Bot dulu, nanti selanjutnya bisa diintegrasi ke aplikasi kota juga. Oh ya, intinya sih sistem notifikasi banjir ini bukan cuma soal teknologi ya, tapi soal perubahan cara kerja juga.
Ya, dengan mekanisme yang jelas dan berbasis digital, risiko banjir bisa ditekan dan masyarakat bisa lebih siap gitu. Dan ASN bisa bekerja dengan lebih profesional tentunya. Harapannya solusi ini bisa jadi langkah kecil tapi berdampak besar ya, terutama untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan kota yang lebih cerdas.